Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah beberapa hari memasuki bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan sejak 2 bulan lalu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini alhamdulillah summa alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, apa yang berbeda di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, di mana perkumpulan-perkumpulan massa, perkumpulan komunitas, perkumpulan keluarga? Tentu yang berbeda dan membedakan adalah banyak keluarga, komunitas, masyarakat yang berkumpul di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, menjelang berbuka, menjelang maghrib, menjelang sholat tarawih, menjelang sholat subuh dan seterusnya, di waktu-waktu sholat itu, maka masjid-masjid penuh. Bahkan pekerja-pekerja sekalipun, meskipun dia, mohon maaf, mungkin terlambat untuk sholat berjamaah, tapi berupaya untuk memasuki masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, kalau kita baca dalam literatur kitab-kitab, terutama dalam kitab-kitab sirah sejarah Nabi, maka banyak sekali diceritakan, dibahas tentang fungsi dan peran masjid. Kalau di hadis mungkin kita agak sulit mendapatkan apa itu peran dan fungsi masjid. Tapi dalam sejarah-sejarah, dalam kitab-kitab sejarah Nabi, banyak sekali menceritakan fungsi masjid. Dan fungsi tersebut kadangkala Rasul menjadikan masjid sebagai tempat untuk berolahraga, kemudian untuk menampilkan seni, kemudian untuk hajatan, pesta dan sebagainya. Inilah masjid di masa Rasulullah SAW. Maka di bulan Ramadan, masjid yang menjadi tempat tujuan utama siapapun itu yang berpuasa. Mereka bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya membaca Quran, tapi ternyata kalau kita telisik satu persatu, kita tanya mereka, kenapa Anda menuju masjid? Saya ingin mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surat ke-9 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka man amana billah, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian mendirikan sholat di dalamnya, menunaikan zakat, dan yang takut hanya kepada Allah. Maka mereka itu orang-orang yang mendapat Sherlocknya Allah, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kita perlu garis bawahi pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat ke-18 ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang hanya takut. Artinya, ketika persoalan kehidupan ini banyak, ketika persoalan kehidupan keluarga, pertemanan, sesama rekan kerja, kolega dan seterusnya, maka mereka menjadikan masjid sebagai tempat meneduhkan hatinya, menenangkan hatinya, mendamaikan hatinya, bahkan dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka itu adalah yang akan mendapat Sherlock. Apa itu Sherlock? Petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjadikan masjid sebagai fungsi untuk menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa psikologisnya, maka saudara sekalian, masjid adalah tempatnya, bukan tempat yang lain. Maka Ramadan ini mengajak kita
untuk memakmurkan masjid. Lebih-lebih kita sholat, lebih-lebih kita membaca Quran, lebih-lebih kita berzikir. Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa berzikirlah kepada Allah, karena orang yang berzikir itu adalah orang yang hatinya akan tenang. Mudah-mudahan masjid semakin ramai, orang-orang senantiasa bermunajat kepada Allah, sehingga so'imin so'imat merasa jiwanya tentram dengan hadirnya di masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.